Westernisasi itu kelompoknya cantik dan pintar, itu senjatanya, asal dan semangat itulah sikapnya, ikut belajar biar jadi juara. Orang bilang itu namanya usaha, ikut belajar biar jadi juara. Dengar panggilan ibu Indonesia, westernisasi pasti jadi juara. Westernisasi, kunci utama produk berkualitas tinggi adalah diri sendiri. Keberhasilan adalah diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Cindy Julianti. Saya akan membacakan materi berikut. Apa itu kemajuan iptek? Kemajuan iptek adalah proses meningkatnya teknologi ilmu pengetahuan dari skala kecil menjadi kualitas yang lebih baik. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh baik dan buruk. Berikut paparan mengenai pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Hal tersebut berpengaruh pada terwujudnya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokrasi, perlindungan, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Dinda Jia Sekarahayu. Saya akan menyampaikan tentang pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu kemajuan iptek? Kemajuan iptek adalah proses meningkatnya teknologi ilmu pengetahuan dari skala kecil menjadi kualitas yang baik. Kemajuan iptek tentunya memberi pengaruh baik dan buruknya. Berikut paparan mengenai pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek terhadap NKRI. Untuk pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu yang pertama, aspek politik. Kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi adalah 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Saya Diva Diani Putri Satibi dari kelompok 2, yaitu westernisasi, kelas 12A SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada dalam aspek politik, yaitu menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki. Lalu kemajuan iptek yang masih diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan nepotisme, radikalisme, dan terorisme. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya keterampilan mereka itu digunakan untuk hal yang salah. Lalu dalam aspek ekonomi, yaitu ada masuknya barang luar negeri Indonesia membuat barang-barang lokal semakin tersaingi. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Lalu yang ketiga itu ada timbullah kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, ada pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang terakhir itu ada sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Itu yang menyebabkan rakyat Indonesia semakin miskin di bidang ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan presentasi C.
aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi. Yang keenam, makin memudarnya sikap gotong royong. Yang terakhir yaitu makin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya itu ada aspek hukum pertahanan dan keamanan. Akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Dan yang terakhir yaitu ada aspek ideologi. Yang pertama, rusaknya alam akibat pencemaran. Perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam. Misalnya semakin banyak wilayah hutan dan pepohonan yang dibabat untuk lahan pertanian dan perkebunan. Semakin banyak kendaraan bermotor juga mengakibatkan polusi berupa gas karbon dioksida dan gas berbahaya lain di udara. Yang kedua yaitu timbulnya masalah kesehatan baru. Banyaknya polusi dan limbah pabrik membuat munculnya penyakit baru seperti kanker. Makanan cepat saji dan penuh pengawet juga mengakibatkan penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Yang terakhir yaitu terkikisnya budaya lokal. Dengan mudahnya komunikasi karena perkembangan iptek, nilai budaya lokal semakin terkikis oleh budaya barat. Yang dominan misalnya adalah masuknya budaya luar melalui TV dan internet. Sekian dari saya.